Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan sedia payung sebelum hujan. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Faduma Sakof Abdullah adalah seorang janda dengan 5 orang anak. Ia mencoba melepaskan diri dari bencana kelaparan di Somalia dengan melakukan perjalanan ke kamp perlindungan di Kenya yang memakan waktu perjalanan 36 hari. Dia harus menempuh perjalanan yang sangat berbahaya melewati wilayah yang gersang dan kering hanya untuk bertahan hidup dikarenakan tidak adanya hujan yang turun selama bertahun-tahun di Somalia. Hanya tinggal 1 hari perjalanan sebelum mereka mencapai kamp perlindungan, anaknya yang berusia 4 dan 5 tahun meninggal dikarenakan dehidrasi dan kelaparan. Dia harus meninggalkan jasad anaknya di bawah pohon dengan tidak dikubur, sehingga dia dapat melanjutkan perjalanannya demi 3 orang anaknya yang lain. Dia melihat ada lebih dari 20 anak meninggal dan pingsan yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa saya hidup hanya untuk melihat hal yang mengerikan seperti ini. Dia berujar dengan air matanya mengalir. Demikian juga Antonio Guterres, kepala agensi kamp perlindungan, berkata, "Saya tidak pernah melihat orang-orang yang hidup dalam situasi yang begitu tanpa harapan." Kita sering menggerutu di hadapan Tuhan bahwa hidup yang kita jalani terasa berat dan tiada harapan. Kita bergelut dengan persoalan seputar rumah tangga, pergumulan, anak-anak yang membangkang, perasaan yang pedih dan penuh kekecewaan. Namun hidup yang kita jalani tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan kepedihan Faduma yang menyaksikan anak-anaknya mati kelaparan dan harus meninggalkannya di bawah pohon karena berpacu dengan waktu demi keselamatan anak-anaknya yang lain. Situasi kehidupan yang keras membawanya pada garis perbatasan antara perjuangan hidup dan ambang kematian. Situasi yang membuatnya harus mampu menghapus air matanya yang jatuh di bawah pohon demi meraih secercah senyum pengharapan di kamp perlindungan. Di balik penderitaan kita, masih banyak orang-orang yang jauh mengalami kepedihan hidup yang tiada tara. Jadi, mengapa kita membiarkan diri menjadi bungkuk atas beban penderitaan kita? Tidak dapat melihat penderitaan sebagai harta rohani terpendam, tidak memiliki sikap hati yang benar dan menanggapi persoalan, melainkan terperangkap dalam sikap mengasihani diri dan menyalahkan Tuhan. Scott Hamilton berkata, "The only disability in life is a bad attitude." Atau satu-satunya kelumpuhan dalam hidup adalah sebuah sikap hidup yang salah. Dan satu-satunya yang dapat membangun sikap hidup yang benar hanyalah firman Tuhan. Kalau hidup tertancap kuat dalam firman-Nya, maka penjagaan yang tak pernah terlelap tidak akan membiarkan kita goyah. Janganlah badai menjadi hal yang akan menyadarkan kita betapa pentingnya firman Tuhan, tapi jadikanlah firman-Nya sebagai payung kehidupan kita untuk melewati derasnya hujan air mata. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk hidup dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah penyegar jiwa di saat badai datang menerpa, agar aku tidak mudah goyah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.